Assalamualaikum. Pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Baik, kepada ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa kita baca. Amin. Baik, pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Apa keterangannya? Oke. Baik. Sebelum kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca dengan bacaan basmalah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang adab pergaulan. Apakah ada tahu apa arti adab pergaulan? Jadi, adab itu adalah norma atau aturan yang berkaitan dengan sopan santun, etika, dan tata krama. Adab mencakup cara seseorang bersikap, berinteraksi, dan bertutur kata dengan baik. Jadi, adab dapat diartikan sebagai kesopanan, akhlak, dan kehalusan budi pekerti. Sedangkan pengertian dari pergaulan itu ialah cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya atau hubungan sosial antar manusia yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi, arti pergaulan itu ialah berteman atau bersahabat. Baik. Sedangkan arti dari adab pergaulan adalah aturan tingkah laku, etika, dan sopan santun yang digunakan dalam pergaulan dengan sesama manusia. Adab pergaulan yang baik dapat menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Baik, apa kalian mengerti dari arti adab pergaulan? Baik, adab pergaulan dalam Islam ada 5. Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua, yang kedua adab terhadap guru, yang ketiga adab terhadap teman sebaya, yang keempat adab terhadap sesama atau lawan jenis, yang kelima yaitu adab terhadap yang lebih muda. Baik, yang pertama Ibu akan bahas tentang adab terhadap orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Contohnya yaitu kalian harus belajar dengan rajin. Terus yang kedua yaitu tidak berjalan di depan orang tua. Maksudnya jika kalian pergi ke taman atau pergi ke mana, yaitu jika ke depan kalian ada orang tua, jika kalian ingin mendahulunya, lebih baik kalian menundukkan
badan kalian sedikit untuk memberitahu bahwa kalian menghormati yang lebih tua dari kalian. Yang ketiga yaitu mencari ridho orang tua. Maksud dari mencari ridho orang tua yaitu ridho Allah adalah termasuk ridho orang tua. Contohnya yaitu kalian berbakti kepada orang tua kalian. Misalnya kalian membantu pekerjaan orang tua kalian dengan cara menyapu rumah, mengepel, mencuci piring, dan mencuci baju. Terus yang keempat yaitu bersikap rendah hati kepada orang tua. Contohnya tidak sombong dan memandang rendah orang lain. Yang kelima yaitu tidak mengungkit kebaikan orang tua kalian. Misalnya kalian tidak memberitahukan apa yang diberikan orang tua kalian kepada orang lain. Terus yang keenam yaitu sebelum pergi kalian harus memberitahu atau meminta izin kepada orang tua kalian. Contohnya misal kalian ingin pergi ke sekolah, kalian izinkan kepada orang tua kalian? Nah, maksud dari kalian minta izin itu supaya orang tua kalian tahu kalian pergi kemana. Jika ada sesuatu dengan kalian, mereka tahu. Baik, yang kedua yaitu adab terhadap guru. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama meminta izin ketika kalian hendak bertanya. Maksudnya yaitu untuk bertujuan agar kalian menghormati guru kalian. Yang kedua yaitu harus menundukkan kepala. Jika kalian berpapasan dengan guru kalian atau di sekolah kalian, jika kalian berpapasan, kalian harus menundukkan kepala agar mereka merasa dihormati. Baik, yang ketiga yaitu tidak berburuk sangka kepada guru. Ada yang tahu maksud tidak berburuk sangka kepada guru? Maksud dari tidak berburuk sangka kepada guru ialah memiliki prasangka buruk atau seuzon, itu merupakan dosa. Terus yang ketiga yaitu ada tahu arti dari teman sebaya? Ya, betul. Jadi teman sebaya adalah sekelompok orang yang memiliki usia atau status sosial dan tahap perkembangan yang sama. Cara memperlakukan teman sebaya menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama mengutamakan kepentingan teman. Contohnya membantu teman kalian apabila ada orang tuanya membutuhkan bantuan, kalian membantunya. Baik, yang kedua yaitu menutup aib teman. Maksudnya ialah kalian tidak membicarakan keburukan teman kalian kepada orang lain, karena perbuatan itu termasuk perbuatan ghibah. Tahu kalian ghibah itu apa? Jadi kalian tidak boleh membicarakan teman kalian kepada orang lain karena itu termasuk dosa. Baik, yang ketiga itu ialah memanggil teman dengan panggilan yang baik. Maksudnya ialah kalian menggunakan kata yang sopan untuk memanggil teman kalian. Contohnya, misalnya yaitu dengan nama Sri. Nah, kalian tidak boleh memanggil dengan kata nama orang tuanya. Itu termasuk perbuatan tidak baik ya. Baik, yang keempat yaitu menyapa ketika bertemu. Maksudnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa kita menghargai orang itu. Misalnya kalian bertemu dengan Aziza, berpapasan kan? Hai Aziza, apa kabar? Baik, yang selanjutnya yaitu cara memperlakukan adab sesama maupun lawan jenis.
Yang pertama yaitu bersahabat karena Allah. Yang kedua menjaga aurat. Yang ketiga menjaga kemaluan. Baik, yang terakhir yaitu cara memperlakukan adab kepada orang yang lebih muda. Yang pertama yaitu menyayangi orang yang lebih muda, maksudnya menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Contohnya menunjukkan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik ya kepada adik kalian ya. Yang kedua yaitu membimbing ke arah kebaikan. Contohnya mengajarkan untuk berkata jujur. Misalnya ada adik kalian yang tidak berkata jujur kepada orang tua kalian, kalian harus mengajarnya untuk berkata jujur, tidak boleh berbohong ya. Baik, yang ketiga yaitu memberikan teladan yang baik. Contohnya yaitu memberi contoh baik seperti perilaku dan sifat yang baik. Baik, yang keempat yaitu memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Contohnya kalian memberi pujian atau penghargaan. Misalnya adik kalian menang lomba, kalian harus memberikan pujian. Wow, hebat sekali. Selamat ya. Baik, adakah yang ingin bertanya pada materi kita pada pagi hari ini? Baik, Ibu ada kuis. Jika kalian dapat menjawab, kalian tunjuk tangan ya. Sebutkan ada beberapa adab terhadap guru. Ada berapa? Ayo, kalian memperhatikan nggak tadi? Ada berapa? Angkat tangan, ayo. 6, Bu. Kurang tepat. Kurang tepat. Ada memperhatikan nggak tadi? Ayo, ada berapa? Nancy tidak memperhatikan ya tadi ya. Ada berapa? Ayo. Betul, beri tepuk tangan untuk Lesi. Baik, sebutkan apa arti dari teman sebaya. Angkat tangan ayo, siapa ada yang tahu? Baik, kepada Dini. Teman sebaya itu teman yang setia dengan kita. Betul, beri tepuk tangan ayo. Yang terakhir yaitu sebutkan ada beberapa adab terhadap yang lebih muda. Ayo, ada yang tahu nggak? Memperhatikan nggak tadi? Andika? Betul, beri tepuk tangan ayo. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Jadi, adab adalah norma atau aturan yang berkaitan dengan sopan santun, etika, tata krama yang didasarkan pada agama atau norma sosial. Jadi, adab dapat diartikan sebagai kesopanan, akhlak budi pekerti, dan kehalusan. Sedangkan pergaulan adalah cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan atau hubungan sosial antar manusia yang berlangsung dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan ada pergaulan adalah aturan tingkah laku, etika dan sopan santun yang digunakan dalam pergaulan dengan sesama manusia.
Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita menutup dengan bacaan hamdalah. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.